Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali. Dan kali ini kembali saya harus menceritakan kisah nyata saya bersama doa Salam Maria. Baik, pada tanggal 1 Maret 2021 lalu, dari ujung telepon dari Jakarta, anak saya menelepon saya bahwa dia mengalami sesak napas dan sulit bernapas. Dan dari suara teleponnya saya mendengar bunyi napas anak saya seperti ini. Dan anak saya berbicara dengan saya hanya sepatah dua kata karena dia merasa berat untuk berbicara dan sulit untuk bernapas. Sebagai orang tua yang tinggal jauh dari anak, sangat bimbang, sangat ketakutan. Dan saya menyarankan anak saya untuk segera melakukan medical check up ke klinik terdekat untuk mengetahui apakah ini karena corona. Maka bergegaslah anak saya pergi mengadakan tes antigen di klinik dekat tempat tinggalnya. Dan dari hasil tes antigen, anak saya dinyatakan positif virus corona. Dan anak saya kembali menyampaikan kepada saya bahwa dia terserang virus corona. Dan yang saya lakukan, saya cuma hanya berpesan kepada anak saya, mintalah doa kepada Bunda Maria. Dia akan menolong kita. Dan saya juga berpesan kepada anak saya untuk minum air hangat dan beli minyak kayu putih untuk dihirup, sekedar untuk melegakan pernapasannya. Dan anak saya pun melakukan apa yang saya kasih tahu. Dan anak saya di Jakarta berdoa Salam Maria, dan saya dan keluarga saya di Batam juga melakukan doa yang sama. Keesokan harinya, tanggal 2, saya menelpon anak saya dan dia mengatakan sudah mulai reda, atau alias dia bernapas tidak ngos-ngosan lagi, agak berkurang. Namun sore harinya anak saya mengabarkan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Kalau saya ke rumah sakit ataukah saya tetap bertahan di kosan. Dan sebagai manusia dan kita juga berurusan dengan hal duniawi, saya menyarankan dia untuk kembali ke klinik itu untuk memastikan apakah ini virus corona. Dan anak saya pergi melakukan tes ulang lagi. Tes yang kedua ini namanya PCR, untuk memastikan apakah anak saya terkena corona. Dan hasil tes PCR yang keluar besok paginya tanggal 3 mengatakan anak saya positif corona juga. Akhirnya tanggal 3 anak saya dirujuk, dijemput oleh Satgas COVID-19 ke Wisma Atlet. Namun kami juga tetap berdoa kepada Yesus lewat Bunda Maria, yang saya yakini, yang saya percaya lewat doa
Bunda Maria, yang saya sampaikan doa saya lewat Bunda Maria, pasti akan dikabulkan. Itu keyakinan saya. Maka kami juga setiap hari melakukan doa Salam Maria untuk minta kepada Bunda Maria mendoakan anak saya agar dipulihkan dari sakit virus corona ini. Lewat darah Yesus yang kudus, lewat kuasa Roh Kudus, saya yakin anak saya sembuh. Maka saya serahkan kepada Bunda Sang Penebus, Bunda Ratu Rosario, untuk mendoakan anak saya. Dan kami sekeluarga menyerahkan doa-doa kami kepada Yesus yang Tuhan Allah yang hidup. Saya ulangi lagi, kami menyerahkan doa kami kepada Yesus, Tuhan yang hidup. Namun kami melalui perantaraan Bunda Maria, lewat doa Salam Maria. Maka hari demi hari kami memantau perkembangan anak kami lewat video call, dan puji Tuhan, Yesus Tuhan kami mengabulkan doa kami. Tepat di hari ke-9, anak saya dinyatakan sembuh dari virus corona. Saudara-saudara, dahsyatnya doa Salam Maria buat umat Katolik mungkin suatu kemuliaan luar biasa kepada Bunda Maria. Mari kepada umat Katolik dimanapun Anda berada, muliakanlah Bunda Maria, karena dia adalah Bunda Yesus, Putra Allah yang hidup. Jangan sia-siakan doa Salam Maria. Ingat pesan Bunda Maria saat penampakannya di Fatima. Dia berpesan, berdoalah rosario setidaknya 6 kali dalam seminggu. Maka kami pun demikian melakukan doa rosario kepada Bunda Sang Penebus, karena dia yang akan menyampaikan doa kita kepada Yesus, putranya. Dan hari ke-9 anak saya sembuh dari virus corona. Ingat perkataan Yesus yang keluar dari mulut Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Injil Matius juga, pasal 28 ayat ke-16 sampai 20. Di situ Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kedua ayat ini yang saya yakini dan saya sangat percaya, Yesus akan menyertai anakku sampai akhir zaman dan akan memberikan kelegaan kepadanya. Demikian kisah nyata yang saya alami. Anak saya dirawat di Wisma Atlet dari tanggal 3 sampai 12 Maret 2021. Terima kasih Pemda DKI Jakarta yang telah membantu anak saya. Terima kasih tim Satgas COVID-19 Provinsi DKI Jakarta, para medis, para dokter, dan semua relawan yang bertugas di Wisma Atlet. Kalian adalah pahlawan kemanusiaan. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.